dari aku sih berdampak banget. Kayak ya seperti yang aku bilang tadi, dari yang aku punya pemalu, terus bertemu dengan teman-teman dari kampus-kampus lain, dari universitas lain, jadi ya lebih terbuka lagi, lebih bergaul lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat M-Podcast. Kembali lagi bersama kami di M-Podcast, podcastnya mahasiswa berprestasi. Tempat di mana kita akan membahas seputar perkuliahan, organisasi, serta kegiatan seru yang ada di sekitar kampus. Betul banget nih teman-teman, tapi pada kesempatan kali ini kita punya pembahasan yang menarik banget nih. Apa tuh kalau boleh tahu? Pernah nggak sih kalian dengar tentang Google Student Ambassador? Apa sih Google Student Ambassador? Jadi, Google Student Ambassador itu adalah program berikutnya yang menunjuk mahasiswa aktif sebagai duta nih untuk memperkenalkan teknologi dan produk Google, terutama AI, seperti Gemini di lingkungan kampus. Wah, menarik banget ya GSA ini. Betul banget, tapi pernah nggak sih kalian lihat GSA di kampus lain dan mikir, wah enak banget lah hidupnya, kegiatannya keren-keren terus tuh. Padahal kalau mereka tahu apa yang dialami pas lagi rapat tengah malam atau pas acara gagal total atau pas jadwal nggak bisa diatur, gimana sih cara menanggulangi hal tersebut? Nah, itu dia yang mau kita kulik hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki. Dan nama aku Dea Syahra. Ini adalah Behind the Bridge, podcast seperti kita bisa realita bukan sekedar highlight biasa. Oke, kita bicara soal realita biasa. Kita nggak sendirian nih hari ini. Kita kedatangan sosok luar biasa nih yang udah ada di tengah-tengah kita, yang telah terjun langsung juga nih di komunitas Google. Betul banget nih, di tengah-tengah kita sudah hadir dua pemateri yang akan memberikan pengalaman ya tentang realita menjadi GSA yang sebenarnya. Perkenalkan, Pak Fawas Ibadulafi dan Kak Kevin Rankaimer. Boleh silahkan kenalkan diri kalian masing-masing, dimulai dari Pak Fawas terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Fawaz Ibatul Wafi dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer dari Prodi Teknik Multimedia dan Jaringan. Halo, salam kenal semuanya. Halo semuanya, nama aku Kevin Kramer, aku berasal dari Teknik Informatika dan Komputer dan program studi Teknik Informatika. Salam kenal semuanya. Salam kenal semuanya. Wah, terima kasih kepada Kak Fawas dan Kak Kevin atas perkenalan dirinya. Kita akan mulai masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan mulai tanya-tanya nih pengalaman kalian berdua, terutama tentang Google Student Ambassador ini. Jadi mungkin kita bakal masuk ke pertanyaan aja kali ya. kira-kira kalian bersedia gak nih kalau misalnya sharing-sharing sama kita? Enggak. Iya sih, gitu. Boleh dong, boleh. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Kita mungkin bahas dari awal mulanya dulu nih. Boleh nggak sih kalian ceritain gimana sih kalian tuh awalnya kenal GSA itu dari mana dan apa yang bikin kalian berdua tertarik buat daftar? Mungkin bisa dimulai dari Kak Fawas terlebih dahulu. Oke. Kalau aku sih awal-awal tahunnya tuh benar-benar mepet di hari pengumpulan terakhir. Nah, aku taunya tuh dari temen aku, dia nge-posting Twibunnya gitu. Apa sih ini? Jadi penasaran. Langsung aku di hari terakhir itu langsung buru-buru cari info. Terus yaudah akhirnya aku putusin untuk oke, daftar juga deh. Akhirnya daftar pas udah mepet-mepet detik terakhir gitu. Wah, langsung.com ya kan? Iya, gitu. Kalau dari Kak Kevin sendiri gimana? Sebenarnya aku juga sama nih kayak Awas yang tahu dari temen juga gitu. Apalagi kan dulu juga ngeliatin dari story temen yang udah ikut graduation, udah ikut kelulusan gitu, itu story kayak seru banget gitu. Apalagi dia di graduation itu sampai di kantor Google-nya langsung. Jadi kayak wah ini program tuh seru banget gitu kelihatannya. Kayak wah banget gitu kalau buat pengalaman pribadi gitu ya. Jadi apa salahnya gitu buat mencoba gitu. Jadi ya coba aja deh. Tapi kan tadi kalau misalnya dari Kak Fawas sendiri itu kan daftarnya mepet banget tuh. Boleh nggak sih ceritain sedikit gimana rasanya daftar mepet banget, terus gimana sih persiapannya, karena kan mepet banget. Iya. Kalau ditanya rasanya gimana, pasti rasanya nggak berharap lebih.
tentang apakah aku diterima di Google atau tidak gitu. Jadi lakukan yang terbaik aja gitu. Yaudah, kan ada tuh penugasan untuk membuat video perkenalan diri atau segala macamnya itu. Yaudah, aku membuatnya dengan semaksimal mungkin dengan waktu yang mepet itu. Keren banget sih. Ini kalau misalnya aku sendiri sih kalau mengenai itu pasti bakal panik sih. Sama juga ya, ini mengenai proses yang pertama. Nah, kalau dari pengalaman kalian, bagian paling menantang dari proses seleksi itu apa sih? Bisa dimulai dari Kak Kawas? Oke, kalau tantangan dari tahap seleksi sih nggak begitu banyak ya, bukannya gimana. Tapi mungkin tantangannya kayak yang tadi yang aku bilang, aku ngerjain segala tugas untuk seleksinya itu mepet, bener-bener mepet, bener-bener kejar waktu, dan ditambah waktu itu waktu masih magang. Jadi dapat info atau research tentang GSA ini di kantor pas sore tuh sebelum pulang kerja, pulang magang. Nah, pulang dari magang itu kita langsung buru-buru prepare nih materi apa aja yang perlu kita bahas di video, terus mau bagaimana videonya. Jadinya itu ada tantangannya tersendiri sih kalau dari aku. Kalau dari Kevin sendiri gimana? Kalau dari aku sih juga sama ya sebenarnya. Proses yang paling menantang itu pas pembuatan videonya gitu. Apalagi kan videonya nih kalau di angkatan aku ya itu 4 menit dan itu nggak boleh di-cut gitu. Jadi one take gitu. Jadi mungkin hampir semua jawaban itu harus bisa dihafalin gitu kan kalau mau kelihatan videonya dilancarkan gitu kan. Jadi wah itu bagian yang cukup menantang sih menurut saya di situ. Tapi kalau misalnya dari videonya sendiri kan tadi one take ya. Kalau misalnya dari KPV sendiri itu gimana sih cara KPV itu biar bisa paham gitu sama isi videonya gitu? Kalau dari aku sendiri sih itu memahami poin pertanyaannya dulu nih. Poin pertanyaannya, inti pertanyaannya itu apa sih gitu. Kalau misalnya udah jawab nih pertanyaannya intinya apa, langsung aja kita bikin jawabannya dari versi kita dulu nih. Kan kita bisa minta tolong sama bantuan AI juga ya untuk menyempurnakan jawaban kita nih. Ketika kita udah mendapatkan jawabannya, itu baru kita bisa cari juga nih poin-poin yang harus kita hafalin itu apa gitu. Jadi ketika kita mau menatakan jawaban kita nih, kita ingat-ingat aja nih poin-poin jawaban kita gitu. Jadi kalau kita udah ingat sama poin-poin jawaban kita ini tadi, itu pasti akan ingat sih untuk kalimat-kalimat seterusnya gitu. Bermanfaat sekali ya. Jadi kita kalau misalnya mau menghafal sesuatu pasti kita ambil poin pentingnya dulu gitu. Iya, poin pentingnya aja gitu karena nggak mungkin kita tuh bisa menghafalin semuanya gitu. Iya betul banget tuh. Terus kalau misalnya dari Kak Fawas sendiri gimana? Itu kan abis pulang kerja tuh, wah capek kan pasti kayak, aduh masa harus bikin video lagi, pasti kayak mau tidur aja tuh. Dari Kak Fawas sendiri gimana? Gimana caranya untuk Ya untuk bisa kan tadi kan kalau Kak Kevin itu kan buat video ya, kalau misalnya Kak Fawas sendiri gimana? oh sama, kalau aku tuh juga buat video, kan tadi aku jelasin ya, aku juga sambil magang, sambil mau daftar ini juga, jadi dibilang capek ya pasti capek, apalagi pulang naik transportasi umum, naik Transjakarta, desak-desakan, terus sampai rumah udah mau isya tuh dari jam 5 sampai jam 7-an. Nah, karena udah diniatin di hati, jadinya ya udah capek-capek, yang penting selesai dulu deh ini tugas untuk Google yang ini. Jadinya kayak gak apa-apa kita capek, yang penting kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita tuju gitu sih kalau aku ya. Bagus banget jawabannya tadi. Kalau sekarang ke pertanyaan selanjutnya ya, kita akan bahas sebelum keterima nih dari kalian sendiri, ada ekspektasi apa sih terus setelah kalian jadi Google Student Ambassador sampai sekarang, apa yang ternyata berbeda dari bayangan kalian yang sebelumnya? Bisa dimulai dari Kak Kevin mungkin? Oh gantian, oke. Ekspektasi ya sebelum menjadi Google Student Ambassador, situ jujur aku masih sebenarnya kan sebelum daftar juga kan masih nyari informasi gitu kan. Informasinya adalah gini gitu kan. Nah di situ salah satu yang paling nggak aku expect itu adalah ternyata programnya emang seru itu, kayak misalnya nih kita harus bikin sebuah acara gitu kan. Acaranya itu yang benar-benar kayak banyak aturan, banyak patokannya, atau misalnya kayak hasilnya harus kayak gini segala macem, entah materinya juga ditentuin dari sana, tapi ternyata enggak sama sekali gitu. Jadi kayak kita tuh emang benar-benar fleksibel gitu, dan kita benar-benar bisa pakai kreativitas kita sendiri untuk membuat sebuah acara gitu, dan bagaimana caranya membuat acara itu bisa semeriah mungkin. Kalau
Kalau misalnya setelah diterima dari desa itu, adakah yang berbeda daripada yang sebelumnya? Wah, bayangannya jujur jauh banget perbedaannya. Kayak Ya, apa sih? aduh, ini susah diceritain nih. Kayak gimana ya? Pas sudah terima gitu kan, Kalau sudah terima, jadi kayak mungkin agak kerasa kali ya kalau misalnya sebelumnya mungkin kita kayak orang biasa aja gitu kan, tapi satu persatu teman-teman kita tuh udah mulai kenal kalau kita tuh udah sudah ambassador gitu kan, apalagi kan namanya Google gitu kan, jadi orang-orang tuh pada mulai kenal gitu sama kita. Itu sih yang bikin paling beda banget gitu rasanya. kalau dari Kak Fawa sendiri gimana? Kalau ekspektasi di awal itu jujur aku tuh nggak ada ekspektasi yang gimana-gimana. Mungkin kayak kebayangnya kayak oh Google nih, ntar apalagi ada embel-embel AI atau Gemini. Jadi mikirnya kayak oh ntar bakal ngoding lagi nih, ntar bakal bikin program lagi apa bikin aplikasi lagi. Kode lagi gitu ya. Kayak buku yang di kampus, tambah lagi di sini kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi banget, jauh dari ekspektasi yang aku kira kayak bakal ngoding, bakal buat aplikasi gitu. Ternyata nggak sama sekali. Ternyata kenyataannya kita akan memperkenalkan Gemini ini kepada teman-teman di kampus kayak gitu sih yang bakal menggunakan itu. Kita jadi ibaratnya kita jadi tangan kanannya Google untuk memperkenalkan Gemini ini ke lingkungan kampus dan seperti itu. Kalau untuk bayangannya adakah yang berbeda? Itu yang tadi aku bilang kayak dulu tuh, awal daftar tuh mikirnya kayak bakalan ngoding lagi nih, ternyata enggak, ternyata kita benar-benar seru-seruan, benar-benar mengeksplor dunia Gemini ini tentang fitur-fitur dan segala macamnya sih. Apalagi kadang juga beberapa AI juga ada yang baru kita tahu gitu kan, fitur-fiturnya. Jadi semenjak masuk Google Student Ambassador itu yang awal kita kira nggak ada nih AI, ternyata ada gitu loh. Nanti cukup berbeda ya daripada Kak Fawa Di luar dari Di ekspektasi, luar, iya. jauh dari ekspektasi, Jauh pakai banget. banget. Oke, jadi selama jadi Google Student Ambassador tuh pengalaman paling berkesan tuh apa sih? Dan skill apa sih yang paling terus berkembang sampai sekarang? Bisa dengar dari Kak. Oke, boleh diulang sekali lagi pertanyaannya? Selama jadi Google Student Ambassador, Oke. pengalaman yang paling berkesan tuh apa sih? Pengalaman berkesan dan? Iya, dan skill yang paling terasa berkembang sampai sekarang. Oke, ini mungkin karena aku baru kurang dari sebulan ya jadi Google Student Ambassador ya, jadi masih belum terlalu terasa banyak banget nih pengalamannya selain bikin konten dulu setiap minggu. Seru kan lagi? Seru sih, soalnya kontennya juga tentang mengangkat dari AI itu sendiri. Tapi salah satu momen yang paling seru juga inauguration ya, kayak walaupun aku gak dapat langsung di kantor dulu, tapi pelaksanaan secara online pun juga rasanya seru banget gitu. Jadi yang online pun juga rasanya tuh kerangkul juga gitu buat ikut inauguration di sana gitu. Kalau untuk skill yang terasa paling berkembang, Oh iya, kalau untuk skillnya sih yang paling kerasa menurutku itu adalah public speaking dan percaya diri gitu. Karena sebelumnya kan mungkin kalau di akun sosial media kita kan kayak sepi gitu postingannya kan. Tapi kan karena Google Student Ambassador ini yang harus membuat kita tuh harus berpikir kreatif gimana cara bikin konten, gimana cara kita bisa mendapatkan banyak viewers, yang bisa nge-like postingan kita juga gitu. Jadi kayak wah jadi banyak postingan lah itu di akun Instagram kita, jadi banyak banget. baik. Kalau untuk Kak Fawa sendiri gimana? Kalau pengalaman yang paling seru sih, karena waktu itu kan dari GSA ini mengadakan kegiatan-kegiatan itu, misalnya kayak menghadiri atau membuat acara coaching terkait Gemini ini. Jadi waktu itu pernah membuat kegiatan coaching di jurusan akuntansi kalau nggak salah. Jadi akuntansi kan mungkin bukan aku, Iya. tapi di akuntansi itu kayak banyak banget loh yang tertarik dan excited terkait AI ini, tentang penggunaannya bagaimana. Jadi yang paling seru tuh kayak gitunya, kita jadi bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol sama temen gitu. Terus jadinya kayak kita mendapat teman baru, itu tuh yang membuat aku yang dulunya introvert jadi lebih membaur, jadi bisa bergaul lah, bisa bilang kayak gitu. Ini kurang lebih bisa membangun relasi ya. Iya, betul banget. Google Student Ambassador ini. Kalau untuk skill yang paling terasa berkembang selama jadi Google Student Ambassador, Kalau dari aku sih mungkin public speaking ya. Dulu
zaman masih SMA tuh aku tuh benar-benar takut untuk berbicara sama orang lain. Kalau nggak ada yang ngomong, nggak bakal ngomong. Diem aja tuh. Diem tuh, kita kayak nunggu dipancing dulu baru ngomong. Iya. Nggak pernah kebayangin kayak kita ngobrol kayak gini, apalagi direkam, apalagi ditonton orang-orang. Wah, nggak pernah ditonton kebayang. orang, iya. Nah jadi skill apa yang terbangun sih pasti public speaking sih, dan ya rasa kepercayaan diri semakin meningkat sih kalau aku ya. Setuju. Kalau untuk pertanyaan terakhir nih, kita kan tadi udah ngebahas tentang pengalaman, terus proses tantangan, ekspektasi, terus versus realitanya. Kita akan bahas nih untuk pertanyaan terakhir. Untuk kalian sendiri, apa sih menurut kalian seberapa berdampak biasa ini di kehidupan kalian? Terus ada nggak sih tips gitu buat teman-teman yang sekiranya nanti mau ikut berwirausaha nih? Dimulai dari Kak Awas. Oke, dari aku dulu. Apa tadi pertanyaan? Sama aja. Menurut kalian, jadi biasanya itu seberapa berdampak sih? Dampaknya gak bisa dibilang dengan angka sih kalau ditanya berdampak banget. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena dulu tuh aku malu, beneran malu gitu, kayak nggak berani ngomong, masih minder, nggak pede dengan diri sendiri. Semenjak kayak ikut Google Ambassador, gabung dengan Google Ambassador ini, kan kita bertemu dengan teman-teman dari jurusan lain, teman-teman dari kampus lain, bahkan dari kota lain, bahkan dari pulau lain gitu. Iya. Jadi yang paling berdampak banget menurut aku, berdampak dalam sisi sosial aku mungkin ya. Jadi lebih percaya diri, lebih enjoy untuk bersosialisasi gitu. Dulu lebih tertutup lah, bisa bilang kayak gitu. Berarti kalau misalnya dilihat dari sisi sosial itu sangat berdampak sekali ya untuk perkembangan diri. Iya betul. Kalau dari aku sih berdampak banget. Kayak ya seperti yang aku bilang tadi, dari yang aku punya pemalu, terus bertemu dengan teman-teman dari kampus-kampus lain, dari universitas lain, jadi ya lebih terbuka lagi, lebih bergaul lah. Bisa berkenalan lah gitu ya. Iya betul. Lebih terbuka. Lebih terbuka. Iya. Kalau dari kakak sendiri untuk seberapa berdampaknya Google Ambassador? Tadi kan baru 1 bulan ya, Iya. mungkin belum terasa nih, tapi mungkin boleh sharing sedikit lah. Kira-kira apa sih yang Berdampak ya. Mungkin berdampaknya itu paling kerasa tuh masih dalam diri sendiri dulu gitu kan, masih belum kerasa banget sampai orang lain gitu. Bener sih sebenarnya jawabannya sama kayak Kak Awas gitu, kayak dampaknya itu buat diri sendiri emang bakal lebih berani buat speak up gitu. Public speaking kita jadi lebih berani buat ngomong duluan gitu. Kita berani buat, apalagi kan kita jadi berani buat ngomong duluan gitu kan. Jadi kita bisa menyampaikan ide kita duluan gitu. Jadi kita bisa explore ide kita nih ke orang lain gitu. jadi kurang lebih kita jadi bisa merealisasikan Iya, jadi kita bisa merealisasikan itu, betul. Itu berasa banget gitu. Kalau untuk tips sendiri nih, ada nggak sih tips buat teman-teman yang pengen ikut daftar Google Ambassador? Mungkin dari Kak Awas aja nih. Oke, mungkin tipsnya sih kalau dari aku ya pantau terus akun sosial media dari Google Indonesia, khususnya Google Indonesia. Terus untuk tipsnya sih lakuin yang terbaik, lakukan apa yang diminta oleh Google, lakukan yang terbaik aja. Intinya seperti itu. Kalau ada Lakukan yang terbaik. Iya, betul. Oke. Kalau untuk kalian, Tipsnya ya, kalau tips dari aku itu adalah terserah kalian jawabannya mau kayak gimana, tapi yang penting jawaban kalian itu harus bisa berbobot dan bisa berdampak ketika mau gitu. Hampir ketinggalan. ini boleh di ini. Ayo bisa. Sebenarnya mau ini sih mau nanya pertanyaan ini yang iya. Boleh. Karena tadi kan maksudnya skripnya lumayan ini ya, lumayan Iya. Iya, terasa ya. Belum. Tadi latihan. Jadi ya. Aman sih. Nah, kalau dari aku sendiri nih, aku mau nanya nih pertanyaan pribadi ya. Kan dari kalian berdua itu backgroundnya TIK ya tadi ya? Iya. Nah, kalau misalnya menurut kalian nih,
kepanitiaan itu atau misalnya dari lomba-lomba kepanitiaan dan lain sebagainya untuk pendaftaran Google Student Ambassador ini itu berpengaruh nggak sih? Apakah cukup kalian jadi mahasiswa kupu-kupu doang atau ada nilai tambah tersendiri gitu kalau misalnya kalian ikut organisasi, lomba dan sebagainya untuk CV kalian di Google Student Ambassador? Oke. Jawabannya sih mungkin ngaruh ya, mungkin. Karena apa ya? Ketika pendaftaran itu yang dimasukin itu adalah LinkedIn kita gitu. Jadi dari LinkedIn kita kan ketahuan tuh misalnya kita pernah jadi panitia di mana, kita pernah bergabung organisasi apa, kita pernah berdampak di event apa gitu. Jadi mungkin bisa ketahuan juga dari situ, bisa dilirik dari LinkedIn kita. Bisa di tracking lah ya. Bisa di tracking. Kalau dari kalian Mas? Ya, sama kurang lebih kayak Kevin, jadi mungkin berpengaruh. Jadi kan sama yang tadi bilang Kevin tadi, kita ngupload LinkedIn kita, jadi dari pihak Google mungkin bisa men-screening calon-calon Google Ambassador yang oke atau tidak gitu. Mungkin jadi suatu penilaian lebih, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Kalau kita berorganisasi atau mengikuti perlombaan atau panitiaan apapun itu, Bisa dibilang ada sedikit poin plusnya. Sedikit yang ya. Kalau dari kalian sendiri nih nyusun LinkedIn itu dari kapan tuh kalau boleh tahu tuh? Wah, seru nih. Nah, iya. Kemarin jujur ini LinkedIn terapi gara-gara GSA sih. Sebelumnya nggak pernah nyentuh yang namanya LinkedIn, nggak pernah bersih pakai banget LinkedIn. Tapi semenjak daftar GSA nih itu jadi ngerapiin LinkedIn-nya tuh, langsung masukin semua sertifikat yang pernah diraih pas masih SMK, terus organisasi, gitu-gitu. Baru masukin tuh pas kapan ya? Hamin 8 kalau nggak salah. Hamin 8 sebelum pendaftaran gitu. Lumayan sih. Itu juga waktu itu dari jam 8 sampai jam 1 malam gitu. Masukin semuanya tuh. Lumayan gitu. Jadi kayak kurang lebih untuk sertifikat yang lama-lama itu mulai di upload. Iya, yang uploadin ya sebagai untuk inilah pencapaian dari diri sendiri gitu. Iya betul banget sih. Kalau dari Kak Awas nih? Kalau aku sih lumayan aktif ya di LinkedIn ya. Kenapa aktif ya? Kan aku juga dulu anggota Mars Project ya. Ada sharing session terkait kayak manfaat LinkedIn segala macamnya itu. Jadi dari semester 5 lah sebelum magang itu udah mulai ngerapi LinkedIn. Kita udah mulai upload-uploadin sertifikat yang pernah kita dapat, pengalaman kita apa aja, atau kayak kepanitiaan yang pernah kita ikuti itu apa aja kita upload. Ya itu jadi udah prepare sih, bisa dibilang udah Cukup prepare lah. Ya, setahun sebelumnya gitu ya. Kak Awas orangnya itu well prepared ya bisa dibilang. Well prepare tapi pendaftarannya Hamin 1 gitu. ya bisa dibilang Keren sih tapi keren jujur. Baru tahu loh itu dia daftarnya Hamin 1. Wah, keren banget sih. Itu baik. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan dua narasumber kita yang hebat yang ada di sini. Kita juga sudah mendapatkan pesan yang insightful ya bagi kita ya untuk teman-teman yang mau nantinya daftar di Google Student Ambassador ke depannya. Terus kita juga udah ngobrolin hal-hal nggak bisa nih. Terima kasih banyak Kak Awas dan Kak Kevin udah mau buka-bukaan soal realita dari Google Student Ambassador yang jarang orang tahu nih. Betul, insightnya berharga banget, terutama nih buat teman-teman yang mungkin lagi melakukan di tahun ini. Semangat terus buat project-project selanjutnya ya. Betul banget nih buat kalian yang dengerin. Semoga episode ini bisa jadi pengingat kalau di balik gadgets yang kalian pakai, kalian adalah manusia yang sedang berproses. Saya Dea Syahla dan rekan saya. Muhammad Zaki. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay inspired.